Video kali ini kita akan membahas mengenai tentang produk ya teman-teman. Jadi ya, pembuat produk, pemilik brand, atau hanya sebagai penjual saja teman-teman. Ya, jadi jika kita memutuskan untuk sebagai produsen atau pembuat produk, itu kita harus punya pengetahuan produk tentang bahan baku teman-teman, seperti kain, benang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua sebagai pembuat brand, berarti kita harus menguasai resources tentang mitra-mitra kita teman-teman yang bisa memproduksi pakaian atau fashion kita itu sesuai standar kita ya. Nah, yang mau lebih saya tekankan di sini adalah yang kita bahas pengetahuan produk jika kita memilih untuk menjadi memulai dari menjual penjual saja teman-teman ya. Berarti harus ada produk yang mau kita jual ya teman-teman. Nah, ini mengenai produk, sebelum kita memulai sebagai penjual, kita harus pahami dulu. Jadi produk apa aja sih sebenarnya yang sedang in atau tren di market atau pasar kita teman-teman ya. Nah, saya mau berbagi informasi atau sharing mengenai apa aja sih produk-produk yang sedang in atau tren digunakan oleh user atau pengguna kita pada teman-teman. Jadi produk-produk yang bisa kita jual itu ada berbagai jenis teman-teman ya. Kita mulai dari jenis dari brand deh. Kita mulai dari brand. Jadi ada produk brand lokal dan brand luar yang bisa kita nanti pergunakan sebagai jajaran atau andalan produk yang mau kita jual nantinya teman-teman ya. Nah, brand lokal dan brand luar ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan ada target marketnya masing-masing teman-teman ya. Oke, kita mulai dari brand lokal dulu ya. Jadi kita bisa mulai dari menjual produk-produk brand lokal teman-teman ya. Nah, dimana kita bisa mencari supplier atau distributornya langsung ya. Nah, bisa kita temukan misalnya di penjual-penjual grosir atau penjual pemilik-pemilik brand lokal yang cukup lumayan bagus-bagus di kita teman-teman. Nah, ada satu lagi produk brand luar. Nah, brand luar ini bisa kita dapatkan dari mana? Bisa kita import atau kita bisa beli langsung di negara-negara tertentu ya. Misalnya di China, atau kita bisa sekarang lagi tren nih brand Bangkok misalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi beberapa alternatif yang mungkin ini bisnis ini masih cukup awam ya teman-teman. Jadi belum banyak dikenal secara luas ya. Jadi di bisnis fashion ini ada jenis produk yang namanya produk import teman-teman ya. Nah, itu produk import itu bisa macam-macam ya. Bisa misalnya ada sekarang lagi tren tuh produk Bangkok. Nah, makanya sampai di Tanah Abang aja kalau nggak salah tuh ada namanya mini Bangkok ya. Nah, itu memang dia punya produk yang khas ya, punya ciri tertentu dan ada peminatnya juga itu teman-teman. Ada lagi, nah ini yang cukup fenomenal ya, kita sebutnya biasa thrifting gitu tuh teman-teman. Mungkin kalian sering dengar tuh bahasa thrifting ya. Jadi thrifting itu apa? Itu produk-produk pre-love sebenarnya. Jadi produk brand, jadi dari merek-merek terkenal itu di luar negeri itu banyak sekali teman-teman. Jadi yang dikumpulin bekas pakai itu dan sangat banyak teman-teman. Nah, itu ada biasanya tuh diimport oleh importir kita teman-teman ya. Nah, itu juga cukup fenomenal dan banyak sekali peminatnya. Kelebihannya adalah itu tadi teman-teman kita bisa menjual produk-produk brand gitu dengan harga yang cukup terjangkau teman-teman. Cuman kelemahannya itu adalah barang pre-love, jadi barang bekas pakai orang teman-teman. Ya, harganya murah. Tapi kalau kebetulan bagi yang memang suka dengan produk itu alternatif lah ya buat orang-orang yang pengen menggunakan
pakaian brand tapi harganya murah ya. Nah, ada satu lagi, ini juga belum banyak diketahui oleh kalangan awam, terutama pebisnis. Ini masih sedikit pemainnya ya. Itu brand namanya Sisa Ekspor, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi ada brand-brand luar atau brand fast moving yang sudah banyak kita kenal seperti brand Zara, Uniqlo, H&M, itu mereka manufaktur atau produksinya itu di negara kita, teman-teman, ya. Atau kan di luar negeri itu seperti di Amerika lah, contohnya kan ada department store yang cukup lumayan terkenal lah seperti Kohl's ya, terus Walmart, JCPenney, itu mereka kan juga punya jajaran produk-produk fashionnya, teman-teman. Nah, mereka itu biasanya memproduksi produknya itu di negara ketiga, teman-teman. Salah satunya di negara kita, di Indonesia ya. Nah, kenapa mereka mempercayakan produksi negara kita? Karena biaya produksinya relatif lebih rendah ya, teman-teman. Upah tenaga kerjanya, bahan baku, dan lain sebagainya. Ya. Nah, biasanya itu produk-produk brand luar tersebut yang ketika diproduksi di garment yang ada di kita, itu mereka si pihak garment tuh ada namanya stock lotnya, teman-teman, atau kelebihan produksi lah ya. Itu bisa karena alasan tertentu, bisa karena kelebihan produksi, bisa karena tidak lolos quality control. Nah, itu biasanya ada sisanya. Kategorinya sebenarnya ini kategori limbah ya, teman-teman, ya. Nah, biasanya itu oleh pihak pabrik itu dilelang lah ya. Nah, dilelang pun nggak sembarangan ya, teman-teman, karena ini menyangkut brand orang lain ya. Nah, cuman biasanya pihak pabrik itu setelah mereka membuat pesanan dari si pihak yang punya brand tersebut, diekspor kan, dikirim ke pemilik brandnya. Nah, itu harus menunggu kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun setelah ekspor, teman-teman, baru si limbahnya ini atau sisa stok lotnya ini dikeluarkan oleh garment, teman-teman. Nah, ini biasanya bisa juga dijadikan peluang untuk bisnis fashion, teman-teman, ya. Karena memang secara kualitas cukup bagus. Nah, berbeda dengan yang thrifting tadi. Kalau thrifting tadi sama brand juga, cuman bekas pakai ya. Nah, kalau yang ini itu bukan bekas pakai, teman-teman. Jadi kategori limbah. Jadi masih baru. Nah, malah belum masuk ke toko-toko gitu. Ya. Nah, ini juga bisa dijadikan alternatif buat kalian memulai usaha di industri fashion ini. Nah, produk yang stock lot ini, kalau menurut saya ini cocok untuk target market kelas menengah ya, teman-teman. Jadi bisa memberikan alternatif kualitas yang bagus, tapi harganya relatif murah. Ya. Nah, ini untuk orang tertentu juga. Jadi memang menjual produk ini harus ke orang-orang yang mereka sudah terbiasa, sudah tahu bahwa produk ini adalah brand tertentu yang memang kualitasnya sudah dipastikan bagus, teman-teman, ya. Tapi buat orang-orang yang tidak familiar dengan brand-brand tersebut, biasanya kurang pas ya, teman-teman, karena nah, ada kekurangannya, karena kekurangannya adalah namanya ini kan limbah ya, sisa produksi, jadi tidak bisa mengikuti tren sesuai yang diinginkan pada saat ini, teman-teman. Jadi tergantung terhadap si pihak pabrik ya, memproduksi jenis apa gitu. Jadi kelemahannya itu aja sih. Nah, kalau yang thrifting kelemahannya satu, bekas. Kedua, kita tuh nggak bisa sebagai penjual, nggak bisa secara kontinu memberikan produk yang secara kontinu, teman-teman, karena stylenya tuh beda-beda gitu. Paling jenisnya hanya satu, karena ini kan bekas pakai ya, teman-teman. Misalnya customer memerlukan size udah cocok nih dengan barang ini, tapi size-nya nggak cocok, nggak bisa, teman-teman. Nah, beda kalau yang sisa ekspor tadi ya, karena memang bentuknya masih baru dan masih relatif masih lengkap serinya gitu, ukurannya. Oke, nah ada lagi yang kalau jenis customer, tipe customer yang memang suka dengan
harus brand tertentu misalnya, ya. Memang alternatifnya adalah kalau mau brand tertentu kan di official resminya teman-teman, ya. Itu biasanya khusus untuk kalangan atas lah. Mereka tidak mau membeli produk yang maksudnya yang tidak pasti lah istilahnya dalam tanda petik ya. Nah, jadi mereka lebih memilih yang pasti-pasti, lebih memilih beli ke official resminya walaupun harganya cukup relatif mahal gitu. Nah, buat kalangan segmen market menengah, menurut saya ini cocok teman-teman karena ini sebagai alternatif ya, sebagai pilihan. Biasa kan kalau kelas menengah begitu, mereka rewel di harga tapi mau kualitas bagus gitu. Oke. Nah, ada juga yang sekarang marak produk-produk yang sifatnya duplikat teman-teman, atau KW atau imitasi lah ya. Nah, ini saya sih sebenarnya tidak cukup merekomendasikan lah ya untuk jual produk-produk KW ini, walaupun memang target marketnya ada teman-teman. Cuman kadang-kadang biasanya ada dalam tanda petik oknum penjual atau pedagang yang tanda petik memanipulasi lah. Ini bilang barang branded asli, padahal sebenarnya itu adalah replika. Nah, itu aja sih. Tapi kalau misalnya terus terang terbuka bahwa ini barang ini mungkin dalam tanda petik tidak masalah ya teman-teman, karena banyak juga sih di dunia bisnis fashion ini yang menjual produk-produk KW seperti itu ya. Nah, kalau untuk produk UMKM lokal itu juga banyak yang bagus-bagus teman-teman sekarang ya, terutama busana muslim ya. Nah, itu kalian bisa cari distributor atau pemasok atau produsen yang memang spesialis menjual produk-produk brand lokal ya teman-teman. Nah, kelebihan kekurangannya ya produk lokal karena terlalu banyak ya, kadang-kadang kita itu tadi teman-teman, ini PR sih buat produk lokal ya. Ada yang memang mereka benar-benar kualitasnya bagus, harganya bagus. Ada yang mereka tidak terlalu memperhatikan kualitas teman-teman. Ya, kita ngejar harga harus murah ya teman-teman. Nah, itu aja sih. Nah, jadi memang kadang-kadang dilematis ya untuk menjual produk lokal itu. Ini mungkin masih banyak produsen-produsen pembuat brand lokal itu yang tidak terlalu memperhatikan kualitas ya. Jadi sulit bersaing dengan secara kualitas, sulit bersaing dengan produk-produk yang memang mereka concern di kualitas ya teman-teman. Tapi itu pilihan sih ya. Jadi market itu kan saya bilang tadi, jadi ada beberapa market juga ada segmennya masing-masing ya teman-teman. Mungkin buat kelas tanda petik kelas bawah itu mereka tidak terlalu memperhatikan kualitas ya teman-teman. Jadi yang penting harganya murah, menurut mereka cukup layak, cukup bagus, mereka beli ya. Oke, baik teman-teman, jadi itu aja dulu sebagai pembuka ya, alternatif produk yang bisa kita jual pada saat kita memulai usaha di bidang fashion ya teman-teman. Sebetulnya ini masih luas, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang apa aja sih kelebihan dan kekurangan tipe-tipe atau produk-produk yang sedang in atau sedang populer dijual oleh atau digunakan oleh kalangan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian tertarik dengan video series ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan lebih banyak lagi belajar tentang dunia usaha di bidang fashion ya teman-teman. Terima kasih.